Pernah sadar tidak, kalau beberapa buah dan sayuran bentuknya anehnya mirip sekali dengan organ tubuh manusia, dan yang bikin sedikit merinding, manfaat dari buah-buahan itu seringkali cocok banget dengan organ yang diserupainya. Kebetulan atau ada pesan tersembunyi dari alam. Tapi konsep ini yang sering disebut Doctrine of Signatures sudah dibahas sejak ribuan tahun lalu. Konsep ini percaya bahwa alam memberikan kita petunjuk tentang kegunaan sebuah tanaman lewat bentuk, warna, atau tempat tumbuhnya. Hari ini, kita akan bongkar tuntas 10 buah dan sayuran yang bentuknya mirip organ tubuh, lengkap dengan mitos yang beredar di masyarakat dan fakta ilmiah di baliknya. Saya jamin, setelah menonton video ini sampai habis, cara kamu melihat isi kulkas tidak akan pernah sama lagi. Nomor terakhir banner-banner akan membuatmu berpikir ulang tentang hubungan kita dengan alam. Mari kita mulai dengan yang paling terkenal. Nomor 1, walnut. Kalau kamu belah sebuah walnut, bentuknya banner-banner seperti miniatur otak manusia, lengkap dengan dua bagian, kiri dan kanan, serta lepoten-lepoten yang mirip korteks cerebral. Mitos yang beredar sejak dulu adalah makan walnut bikin pintar karena bentuknya kayak otak. Banyak orang tua menasihati anaknya untuk makan walnut agar peringkatnya naik di sekolah. Tapi apakah ini benar? Faktanya walnut memang luar biasa untuk otak. Walnut adalah salah satu sumber nabati terkaya akan asam lemak omega 3, khususnya ALA atau asam alfa-linolenat. Omega 3 ini adalah komponen krusial untuk membangun sel-sel otak dan menjaga membran sel tetap fleksibel, yang penting untuk transmisi sinyal saraf. Selain itu, walnut juga kaya akan antioksidan seperti polifenol yang membantu melawan stres oksidatif dan peradangan di otak. Dua faktor yang bisa mempercepat penuaan otak dan memicu penyakit neurodegeneratif. Jadi, apakah walnut bikin pintar karena bentuknya? Tidak. Nutrisi super di dalamnya bermanfaat banget untuk organ yang mirip. Selanjutnya, nomor 2, tomat. Coba potong tomat secara melintang dan perhatikan baik-baik. Kamu akan melihat ada 4 ruang atau bilik di dalamnya. Struktur ini mengingatkan kita pada apa? Hepatosecoli, jantung manusia, yang juga memiliki 4 ruang. 2 atrium dan 2 ventricle. Mitosnya mengatakan tomat punya 4 ruang seperti jantung, jadi pasti bagus untuk jantung. Nah, fakta ilmiahnya ternyata mendukung klaim ini. Meski bukan karena jumlah ruangnya, tomat adalah sumber utama likopen, sebuah antioksidan kuat yang memberikan warna merah cerah pada tomat. Banyak penelitian telah menunjukkan bahwa likopen sangat efektif dalam menjaga kesehatan kardiovaskular. Senyawa ini membantu menurunkan kadar kolesterol jahat atau LDL, mencegah oksidasi kolesterol yang bisa menyumbat pembuluh darah, dan membantu menjaga tekanan darah tetap stabil. Jadi, lagi-lagi, bentuknya mungkin hanya kebetulan yang menarik. Tapi manfaatnya untuk jantung banner-banner nyata berkat kandungan nutrisinya. Sekarang kita beralih ke sayuran yang identik dengan kesehatan mata. Nomor 3, wortel. Iris sepotong wortel secara melintang dan kamu akan melihat pola yang sangat mirip dengan mata manusia. Ada lingkaran-lingkaran konsentris yang menyerupai pupil, iris, dan garis-garis radial di sekitarnya. Mitos yang paling populer yang mungkin sering kita dengar dari kecil adalah makan wortel bikin mata setajam elang. Konon, mitos ini berasal dari propaganda Perang Dunia Kedua di Inggris untuk menutupi teknologi radar mereka yang canggih. Mereka mengklaim pilot mereka punya penglihatan malam yang super karena banyak makan wortel. Faktanya, wortel memang sangat baik untuk mata. Wortel kaya akan beta karoten yang oleh tubuh kita diubah menjadi vitamin A.
Vitamin A adalah nutrisi esensial untuk penglihatan. Kekurangan vitamin A bisa menyebabkan rabun senja dan kondisi mata kering. Vitamin A membantu membentuk rodopsin, pigmen di retina mata yang memungkinkan kita melihat dalam cahaya redup. Tapi, apakah wortel bisa membuat penglihatanmu menjadi super? Tentu, wortel membantu menjaga dan mendukung fungsi mata yang sehat, tapi tidak akan memberimu kekuatan super. Jadi, ini baik, tapi bukan sihir. Lanjut ke nomor 4, buah yang jadi favorit banyak orang, alpukat. Perhatikan bentuk alpukat, bentuknya yang seperti buah pir dengan biji besar, di tengahnya sering dianggap menyerupai rahim dengan janin di dalamnya. Butuh waktu sekitar 9 bulan bagi alpukat untuk tumbuh dari bunga hingga menjadi buah matang. Kebetulan, mungkin mitosnya adalah alpukat bagus untuk kesehatan reproduksi wanita karena bentuknya seperti rahim. Mari kita lihat faktanya. Alpukat ternyata memang merupakan makanan super untuk kesehatan wanita. Alpukat adalah sumber lemak sehat tunggal tak jenuh yang luar biasa, yang penting untuk produksi hormon yang seimbang. Lebih dari itu, alpukat sangat kaya akan folat atau vitamin B9. Folat sangat krusial, terutama bagi wanita yang sedang merencanakan kehamilan atau sedang hamil, karena sangat penting untuk mencegah cacat lahir pada tabung saraf janin. Jadi, bentuknya mungkin hanya simbolik, tapi nutrisi di dalamnya benar-benar mendukung kesehatan reproduksi. Nomor 5, anggur. Setangkai anggur dengan buah-buah kecil yang bergerombol terlihat sangat mirip dengan struktur di dalam paru-paru kita yang disebut alveoli. Alveoli adalah kentang-kentang udara kecil tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida antara paru-paru dan aliran darah. Mitos yang sering terdengar adalah makan anggur bisa membersihkan paru-paru. Faktanya, anggur, terutama yang berwarna gelap seperti anggur merah atau ungu, mengandung antioksidan kuat yang disebut resveratrol dan proantosianid. Antioksidan ini membantu melindungi sel-sel tubuh, termasuk sel-sel di paru-paru, dari kerusakan akibat radikal bebas yang bisa kita dapatkan dari polusi atau asap rokok. Beberapa studi juga menunjukkan bahwa konsumsi anggur dapat mengurangi risiko penyakit paru-paru obstruktif kronis. Jadi, anggur tidak secara ajaib mencuci paru-paru, tapi kandungan nutrisinya membantu menjaga kesehatan sel dan mengurangi peradangan. Sekarang kita ke buah yang sering jadi penyelamat saat lapar. Nomor 6, pisang. Bentuknya yang melengkung mungkin tidak langsung mengingatkan kita pada organ tertentu, tapi sering dikaitkan dengan tulang, terutama tulang belakang atau tulang panjang lainnya. Ada juga yang mengaitkan senyuman yang muncul saat makan pisang dengan kebahagiaan. Mitosnya adalah pisang bikin tulang kuat karena bentuknya. Faktanya, pisang adalah sumber kalium yang sangat baik. Kalium adalah mineral penting yang tidak hanya berperan dalam menjaga keseimbangan cairan dan fungsi saraf, tetapi juga sangat penting untuk kesehatan otot dan tulang. Kalium membantu menetralkan asam dalam tubuh yang bisa menggerogoti kalsium dari tulang. Dengan menjaga kalsium tetap di tempatnya, kalium secara tidak langsung mendukung kekuatan dan kepadatan tulang. Jadi sekali lagi, bukan bentuknya yang bekerja, melainkan nutrisi di dalamnya. Berikutnya, bumbu dapur yang juga obat. Nomor 7, jahe. Kalau kamu perhatikan rimpang jahe, bentuknya yang tidak beraturan seringkali menyerupai bentuk lambung dan sistem pencernaan. Selama berabad-abad, jahe telah menjadi andalan dalam pengobatan tradisional di seluruh dunia. Mitosnya adalah jahe itu cuman obat tradisional nenek, belum tentu manjur. Tapi, ini adalah salah satu kasus di mana mitos dan fakta hampir sepenuhnya sejalan. Sains modern telah membuktikan
khasiat jahe. Jahe mengandung senyawa aktif bernama gingerol yang memiliki sifat anti-inflamasi dan antioksidan yang kuat. Jahe terbukti secara klinis sangat efektif untuk meredakan mual, termasuk mual di pagi hari saat hamil, mabuk perjalanan, dan mual akibat kemoterapi. Jahe juga membantu mempercepat pengosongan lambung, sehingga bisa meredakan gangguan pencernaan dan kembung. Untuk yang satu ini, nasihat nenek moyang kita bener-bener terbukti secara ilmiah. Nomor 8, buah yang segar dan penuh vitamin, jeruk. Buah jeruk, limau, dan grapefruit dengan strukturnya yang seperti kelenjar seringkali dikaitkan dengan kesehatan payudara. Mitosnya sederhana, jeruk bagus untuk payudara. Bagaimana dengan faktanya? Buah-buahan sitrus ini adalah juara dalam kandungan vitamin C. Vitamin C adalah antioksidan kuat yang berperan penting dalam produksi kolagen, protein utama yang membentuk jaringan ikat di seluruh tubuh, termasuk di payudara. Kolagen membantu menjaga elastisitas dan kekuatan kulit serta jaringan. Selain itu, kulit buah jeruk mengandung senyawa yang disebut limonoid yang dalam studi laboratorium menunjukkan kemampuan untuk menghambat pertumbuhan sel kanker, termasuk sel kanker payudara. Meskipun penelitian lebih lanjut pada manusia masih diperlukan, jelas bahwa nutrisi dalam jeruk bermanfaat untuk kesehatan jaringan tubuh secara umum. Jadi manfaatnya tidak spesifik hanya untuk payudara, tapi tetap sangat berguna. Kita hampir sampai di akhir. Nomor 9, kacang merah. Sesuai namanya, kacang ini punya bentuk dan warna yang sangat identik dengan ginjal manusia. Dalam bahasa Inggris namanya bahkan kidney beans. Mitos yang berbahaya adalah makan kacang merah bisa menyembuhkan penyakit ginjal. Ini harus diluruskan. Faktanya, kacang merah adalah sumber protein nabati dan serat yang sangat baik. Bagi orang dengan fungsi ginjal normal, mengonsumsi protein nabati seperti dari cekeng kikonggan bisa menjadi bagian dari diet seimbang yang menyehatkan. Seratnya juga membantu mengatur gula darah dan kolesterol. Namun, bagi penderita penyakit ginjal kronis, asupan protein, kalium, dan fosfor yang semuanya terkandung dalam kacang merah seringkali harus dibatasi secara ketat. Jadi bentuknya memang mirip, tapi jangan pernah menganggapnya sebagai obat penyembuh ginjal. Selalu konsultasikan dietmu dengan dokter jika memiliki kondisi medis tertentu. Dan akhirnya nomor 10, buah yang paling dramatis dan simbolis, buah delima. Ketika dibelah, ratusan biji kecil berwarna merah darah yang terbungkus dalam selaput putih tampak seperti sel-sel darah yang berkumpul. Mitos kuno sering mengaitkan delima dengan darah, kesuburan, dan kehidupan. Delima bikin darah sehat karena warnanya seperti darah. Dari semua kemiripan yang kita bahas, ini mungkin yang paling puitis. Faktanya, delima adalah salah satu buah dengan kandungan antioksidan tertinggi di dunia, terutama punicalagin dan anthocyanin. Antioksidan ini sangat kuat dalam melindungi pembuluh darah dari kerusakan, mengurangi peradangan, dan meningkatkan aliran darah. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa jus delima dapat membantu menurunkan tekanan darah dan memperlambat penumpukan plak di arteri. Jadi, dalam kasus ini, warna merah darahnya seolah menjadi pertanda yang sangat akurat tentang manfaatnya untuk sirkulasi darah kita. Jadi, setelah kita membahas 10 contoh ini, apa kesimpulannya? Apakah alam memang sengaja merancang buah dan sayuran agar mirip dengan organ tubuh untuk memberi kita petunjuk? Ataukah ini semua hanyalah fenomena psikologis yang disebut pareidolia, di mana otak kita yang cerdas ini cenderung mencari pola dan makna bahkan pada hal-hal yang akak? Mungkin jawabannya ada di tengah-tengah. Yang jelas, satu hal yang pasti, bentuknya boleh jadi hanya kebetulan, tapi manfaatnya datang dari nutrisi nyata yang terkandung di dalamnya. Entah itu omega 3 di walnut, likopen di tomat,
atau antioksidan di buah delima. Alam telah menyediakan apotek yang luar biasa lezat di sekitar kita. Tugas kita adalah mempelajarinya dan memanfaatkannya dengan bijak. Kalau kamu suka konten seperti ini yang membahas fakta ringan, sedikit mind-blowing, tapi tetap masuk akal dan bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Karena masih banyak sekali rahasia-rahasia kecil di sekitar kita yang belum kamu sadari dan siap untuk kita bongkar bersama. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.